Bacakan firman Tuhan ini seperti membaca Mazmur. Saya membacakan bagian yang pertama, dan Tuhan bacakan bagian yang kedua. Mazmur 116 ayat 97 sampai 112. Betapa ku cintai Tauratmu, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan hatiku. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Aku beroleh pengertian dari kitab-kitab-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Aku sangat tertindas. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan dari kita. Berbahagialah jemaat Tuhan yang setia membaca, merenungkan dan memperlakukan firman dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi shalom. Teks Alkitab saudara dimulai dengan ungkapan pemazmur yang luar biasa tentang Taurat Tuhan. Dia bilang apa? Betapa ku cintai Taurat, betapa ku cintai Taurat. Aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini, saya ingin tanya kita semua, sejauh mana kita pun cinta terhadap firman Tuhan, terhadap Taurat Tuhan. Apakah benar firman Tuhan itu menjadi satu kesenangan bagi kita untuk kita membaca dan merenungkannya? Nah, itu menjadi rutinitas kita. Ataukah itu kalau ada waktu, kalau sempat, kalau ada masalah, baru kita ingat firman. Itu perenungan di awal ini untuk membandingkan antara kita dengan pemazmur. Ya, pemazmur begitu merenungkan betapa dalam firman yang Tauratnya, sehingga dia bilang aku mencintai Taurat dan merenungkan Taurat itu sepanjang hari. Atau kata Daud, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jemaat Tuhan terkasih, ungkapan pemazmur ini bahwa dia mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan sepanjang hari merupakan apa? Perasaan dan akibat langsung yang dia rasakan dan dia dapatkan dari kehadiran Taurat Tuhan dalam hidupnya. Taurat Tuhan itu memberi baginya banyak manfaat, sehingga itu membuatnya merindukan Taurat itu setiap saat dalam kehidupan. Kalau Taurat itu tidak punya manfaat, itu tidak akan berguna. Makanya dari setanya kita itu tergantung apakah betul ada manfaat dari firman Tuhan dalam kita, maka kita pasti akan merindukan. Pemazmur itu mungkin tidak. Nah, pertanyaan bagi kita, apa yang terkandung dalam Taurat Tuhan sehingga melahirkan rasa cinta itu dalam bagi pemazmur yang membuat dia merenungkan Taurat itu siang malam, merenungkan firman itu sepanjang hari. Jawabannya saudara terlihat dari ungkapan pemazmur dalam teks kita.
boleh dikatakan dibagi 3 bagian. Bagian yang pertama itu berhubungan dengan pembentukan pemahaman dan pengetahuan. Dari firman itu, Taurat itu membantu dia untuk mempunyai pengetahuan, pemahaman pertama. Yang kedua, firman itu, Taurat itu memberi petunjuk untuk bagaimana dia beraktivitas. Dia melaksanakan aktivitas kehidupan, dia menjalani kehidupan. Dan bagian ketiga adalah berhubungan dengan sebuah keputusan yang diambil. Dan keputusan itu keputusan yang tepat karena sesuai dengan firman. Nah, kita akan lihat satu persatu. Pertama, tentang pembentukan pemahaman dan pengetahuan. Ini terdapat dalam ayat 98 sampai 104 yang kita bacakan. Ayat ini disebutkan sebagai bagian pembentukan dan pemahaman dan pengetahuan. Karena apa? Karena ternyata Taurat Tuhan yang di dalamnya berisikan perintah dan larangan, petunjuk, nasihat, pengetahuan dan pemahaman itu akan membuat pemakhluk menjadi apa? Ayat 98 itu menjadi lebih bijaksana. Pertama. Dan lebih apa lagi? Berakal budi. Ayat 99. Berikut ayat 100 lebih berpengertian. Dan ayat 101 sampai 103 dia memiliki pemahaman, pengertian, pengetahuan sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, serta membuatnya dapat menahan diri dari melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kemudian dia bisa bertindak hati-hati. Dan dari apa yang disampaikan pemasmur dalam ayat 98-104 ini, kita menemukan bahwa Taurat Tuhan dapat memberi aneka manfaat. Karena dia tidak hanya memberi perintah larangan, tapi juga alasan mengapa munculnya 2 hal itu, perintah larangan itu, yang di dalamnya juga berisi dampak dari melakukan atau tidak melakukan perintah atau larangan itu bagi kehidupan orang yang bersangkutan atau orang itu dalam hubungan yang lebih luas. Jadi artinya kalau orang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu menjadi suatu berkat baginya. Tapi ketika dia melanggar perintah Tuhan, maka itu menjadi kutuk baginya atau menjadi sesuatu yang tidak baik bagi diri. Untuk itu saya beri contoh 2 paling tidak dari bagian lama. Pertama, kita bisa lihat di Yosua pasal 6, itu cerita tentang bangsa Israel ada di tanah Kanaan, khususnya di kota Yeriko. Dan di sana Tuhan, ya, dalam ayat 18 pasal 6 itu mengingatkan bangsa Israel supaya tidak boleh ambil barang apapun yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya tidak ada pemusnahan dan kecelakaan bagi mereka. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau mereka berperang, mereka menang, tidak boleh ambil barang-barang ini, karena barang-barang itu akan dimusnahkan dan dihilangkan banyaknya. Jadi itu berarti tidak boleh ambil, tidak boleh curi, tidak boleh ambil jadian juga. Tapi apa yang terjadi? Kita ingat bahwa cerita ini akan justru ambil barang-barang ini. Akibatnya apa? Akibatnya Israel kalah perang. Mereka pertama kalah perang dengan orang-orang Ai dan orang Amori. Itu pasal 7 Yosua ayat 47. Dan akhirnya apa? Orang Israel seluruhnya menderita dan akan sendiri bersama sisi rumahnya terkena dampaknya dari hukuman Tuhan. Itu satu. Ya, jadi perintah dan larangan itu jadi hal yang bentuk pemahaman dan pengetahuan diri orang yang berhubungan Tuhan, supaya apa? Supaya dia tidak berlaku yang berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam perintah larangan itu. Sebab apa? Sebab ketika dia bertentangan, dia tidak mengikuti apa yang dilarangkan, maka malah petaka dan kecelakaan akan dialami. Itu cerita pertama. Cerita kedua, kita ingat Yusuf anak Yakub. Kita ingat tahu Yusuf ini anak yang dimanjakan, ya, mendapatkan banyak fasilitas ya, khusus dari orang tuanya, dan membuat saudaranya kan membencinya atau mereka iri hati semua. Sampai yang tidak begitu, kalau anak kandung semua baru foto mama dilihat satu saudara, kita cek semua kan sama. Ini Yusuf dan saudaranya begitu membencinya agar dia mendapat perhatian yang istimewa dari orang tuanya. Dan cerita Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa satu waktu orang tuanya suruh Yusuf untuk mengunjungi teman-temannya, ya, bawa makanan untuk mereka, lihat mereka ada di mana. Dan dengan senang hati Yusuf menjalankan perintah dari orang tuanya, karena memang dia juga rindu berjumpa dengan saudaranya. Ya, tapi apa yang terjadi? Kita ingat betul ceritanya bagaimana saudaranya yang
membencinya itu kemudian berusaha mau membunuhnya, tapi kemudian mereka merubah rencana membunuh itu dengan membuang ke lubang sumur lagi, tapi kemudian merubah lagi dan menjual kepada yang pendatang itu yang akan menuju ke Mesir itu, ya. Dan akhirnya dijual ke Mesir, di Potifar lagi, kemudian atas cerita bahwa itu dia berselingkuh dengan istrinya Potifar, jadi dipenjarakan. Ya. Dan boleh kita katakan Yusuf punya perjalanan hidup itu justru terpuruk sampai selama-lamanya. Padahal Yusuf adalah seorang yang setia dengan Tuhan. Dia selalu mempertaruhkan Tuhan itu yang utama dalam kehidupannya. Apa buktinya? Ya, buktinya dalam segala hal dia melihat semua dalam perspektif apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang dia lalui. Dia tidak mempersalahkan kata-katanya, kenapa kau sampai hati, tega, bikin beta. Dia melihat itu. Kalau kau, tuh saudara yang bikin beta, kau bisa perang saudara, kan begitu. Tapi Yusuf tidak. Ketika dia dituduh bersalah pun, memang dia bilang tidak. Memang tuduh dia, dan dia ikut saja di penjara. Di penjara itulah kemudian dia bertemu dengan dua orang yang kemudian itu menentukan sesuatu yang baru baginya ke depan dan menunjukkan pada kita bahwa Yesus selalu benar dan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya dimanapun dia berada. Itu yang penting. Kenapa? Karena dia merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari sehingga dia membentuk hidupnya, membentuk tindakan, keputusan dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Dari itulah, meskipun dia alami seketika mengalami penderita, kejahatan dan saudaranya, keterpurukan yang sama, tapi pada waktunya Tuhan mengangkat dia, mengangkat dia pada tempat yang tinggi, penguasa yang kedua di Mesir, dan dia mengatur soal ekonomi di Mesir itu. Dan cerita kita menceritakan kepada kita bagaimana dia menyelamatkan bangsa itu dari bahaya kelaparan, termasuk juga bangsanya sendiri. Dan kita ingat kata-kata Yusuf yang luar biasa, toh, kamu yang saudara, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi apa dia bilang, Allah mereka-rekakan yang baik untuk bangsa kita. Coba dia bukan ngomong dia pribadi yang kena, tapi dia ngomong tentang Allah yang sebenarnya memakai semua cara ini untuk dia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa Tuhan yang dijadikan sebagai bahan bacaan, bahan perenungan, dapat menghadirkan pengetahuan pemahaman dalam cara berpikir kita, dan itu melahirkan kreativitas terhadap apa yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu terlihat lewat Yusuf. Ketika kalau Tuhan kita baca, kita renungkan, pengetahuan kita akan terbentuk. Pengetahuan itu akan melahirkan pemahaman yang di dalamnya pemahaman itu berisikan ide, berisikan strategi, metode yang tidak kaku, tapi yang fleksibel, yang dengannya akan melahirkan kreativitas dalam bertindak, dan itu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Karena itu saudara, manfaat dari merenung tentang Tuhan adalah melahirkan pengetahuan yang akan membentuk pemahaman yang baik, sehingga kita memiliki kebijakan, memiliki akal budi, memiliki pengertian untuk membangun kehidupan yang jauh lebih baik dan terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan kehancuran dalam hidup. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara, disebutkan bahwa para Tuhan itu juga menjadi petunjuk untuk beraktivitas. Ayat 105 menjadi rujukan bagi kita. Firman Tuhan itu menjadi berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berita dan terang itu kan berbicara tentang petunjuk. Dan petunjuk itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik dalam suatu aktivitas kegiatan tertentu. Di ayat 105 pemasuk mengatakan bahwa firman Tuhan adalah petunjuk beraktivitas. Jika firman Tuhan adalah petunjuk beraktivitas, maka pertanyaannya adalah apakah fungsi petunjuk itu? Apakah fungsi petunjuk itu? Saya kasih contoh tentang hal-hal yang terjadi belakangan ini. Contohnya
aneka pelanggaran yang dilakukan yang melibatkan misalnya ASN, bisa juga melibatkan aparat keamanan, aparat hukum dan seterusnya. Termasuk juga melibatkan juga para pelayan Tuhan. Akibat daripada pelanggaran itu banyak ASN, aparat hukum, aparat keamanan maupun juga termasuk pelayan Tuhan yang dihukum. Tapi ada juga yang dibebaskan. Kenapa ada yang dihukum, ada yang bebas? Mereka yang dihukum mendapatkan hukuman karena apa? Karena ketika melakukan tugas, mereka lalai untuk mengikuti petunjuk pelaksanaannya. Ya, petunjuk pelaksanaan itu dalam Universitas SOP, standar operasional program. Di SOP itu hal mengenai bagaimana melaksanakannya itu diriwayatkan secara detail. Ini dibuat untuk menolong ASN, aparat keamanan, aparat hukum maupun siapapun melaksanakan kerjanya dengan baik. Kalau itu ditaati, maka ASN, aparat hukum itu atau siapapun akan terbebas dalam hukuman ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau tidak, kalau itu dilanggar, maka hukuman yang diperoleh. Ya, terhadap ini kan kita ingat masalah yang terakhir itu yang melibatkan juga TV itu, apalagi sumbangan itu dari Menteri Kominfo waktu lalu. Ya, ini kalau tidak dilakukan sesuai dengan SOP-nya, itu kan bermasalah. Ya, bermasalah. Firman Tuhan adalah petunjuk beraktivitas SOP-nya. Kenapa? Jawabannya karena hal paham atau tahu saja itu belum lengkap untuk datangkan kebahagiaan. Hal paham dan tahu perlu ditindaklanjuti saat beraktivitas. Dan pada saat itu kita membutuhkan petunjuk untuk beraktivitas. Ya, dan firman Tuhan menurut Mazmur yang pada bagian pertama direnungkan sepanjang hari akan menjadi petunjuk bagi kita untuk berhasil dalam beraktivitas dan meluputkan kita dari bahaya penghukuman. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, ini terbaca dari ayat 106 sampai 112 dari Mazmur kita. Dari bagian ketiga ini dapat dikatakan ini sebagai sumber yang membuat atau menghasilkan keputusan-keputusan. Jadi firman Tuhan ini menjadi sumber untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang benar. Ayat-ayat ini bicara tentang ketidakraguan Mazmur untuk menjadikan Tuhan sebagai pegangan dalam hidup dan aktivitas hidup. Disebutkan di sana bahwa dia bersumpah ingin menepatinya, sekalipun untuk itu dia akan kehilangan nyawa. Makanya termasuk sampai tingkat itu. Dia tetap akan menepati firman Tuhan meskipun dia kehilangan nyawa. Jadi kita ingat Yusuf tadi, apapun yang terjadi dia tetap komitmen untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Ya, apa perkenan Tuhan, apa maunya Tuhan. Meskipun dia terpuruk oleh tindakan manusia, oleh siapapun, tapi di hadapan Tuhan dia hidup benar. Ya, Mazmur bahkan berkata untuk mewariskan kecintaannya pada Tuhan itu sebagai pusaka untuk keturunannya dan akan terus melakukan ketetapan Tuhan selama-lamanya. Ya, jadi kalau kita ingat Daud misalnya, dia betul-betul melakukan bagaimana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik ya, di awal kehidupannya dan begitu kebilangnya kehidupan. Tapi dalam perjalanannya dia alami juga bagaimana liku-liku kehidupan sampai dia ditentang oleh anak kandungnya sendiri. Itu dia katakan seperti dalam lembah kekelaman dan seterusnya. Ya. Tapi pada akhirnya dia bilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Ya. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Mazmur 23. Itu kenapa? Karena dia hidup di dalam mencintai Taurat Tuhan, di dalam firman Tuhan, merenungkan dan melakukan Taurat Tuhan dalam hidupnya. Bagi pemazmur, kecintaan dan perenungan akan Taurat Tuhan memberi baginya perintah dan larangan, petunjuk dan nasihat, pengetahuan dan pemahaman, sehingga dia menjadi lebih baik, lebih bijak, lebih berakal budi, lebih berpengertian, karena dia memiliki pemahaman pengertian dengan Tuhan, sehingga dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dapat membuatnya mengambil keputusan itu dapat menahan diri dari melakukan apa yang tidak benar, dan dia bisa bertindak hati-hati dalam bertindak atau melaksanakan aktivitasnya. Jemaat Tuhan terkasih, mulai minggu ini selama bulan Juli, Gemini menetapkan bulan Juli sebagai bulan pendidikan.
Penetapan bulan pendidikan ini dimaksudkan sebagai kesempatan bagi kita untuk bersama ada dalam perenungan akan manfaat pendidikan itu bagi kehidupan kita pribadi maupun dalam hubungan dengan persekutuan kita, termasuk dengan keluarga kita masing-masing. Saat ini kita hidup dalam masa di mana pendidikan itu menjadi penting nilainya. Ya, karena itulah kita semua sebagai orang tua kan pasti menyekolahkan anak, kecuali anak saja yang sudah mau tulen soal. Tapi bagi kita orang tua kan menjadi tanggung jawab penting. Kita pasti harus menyekolahkan anak. Itu ada tanggung jawab yang kita emban, dan itu jadi suatu yang baik. Nah, dalam hubungan dengan kehidupan sosial dan lingkungan kerja, keberadaan seseorang dalam lingkungan sosial itu diukur dari apa? Dari pendidikannya. Ya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka penghargaan kepadanya juga akan berbeda dengan yang pendidikan di bawahnya. Ya, contohnya ya gaji juga pasti beda, jabatan juga orang percaya kepada yang secara berbeda juga dengan yang berpendidikan demikian dipercayakan jabatan tinggi dan jabatan ini. Akan tetapi, saudara, ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin bahwa orang yang memilikinya itu akan semakin baik dalam hal berperilaku maupun dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya. Karena ternyata dibutuhkan juga bukan hanya pendidikan yang biasanya berisikan pengetahuan keterampilan saja, melainkan juga dibutuhkan akhlak, dibutuhkan budi pekerti, etika yang membuat orang itu berperilaku baik dan bertanggung jawab, berani mengambil risiko, kreatif dan berprinsip yang baik. Akal budi pekerti, akhlak yang membuat orang itu berperilaku baik dan bertanggung jawab, berani ambil risiko, kreatif, berprinsip yang baik. Oleh pemasmur yang kita baca saat ini baru akan diperoleh ketika orang itu mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan mau merenungkan sepanjang hari. Artinya melalui Mazmur ini kita belajar bahwa kita tidak hanya mempersiapkan anak-anak kita menjadi berpengetahuan dan terang bersama dalam pendidikan formal atau non formal, dan perlu juga untuk membuat mereka memiliki akhlak, budi pekerti, etika yang membuatnya berperilaku baik, bertanggung jawab, dia berani ambil risiko, dia juga berkreatif, berprinsip yang baik. Sebab hal-hal inilah yang akan membuat mereka dicintai oleh semua orang dan juga dicintai oleh Tuhan. Pendidikan untuk memiliki akhlak, budi pekerti yang membuat orang itu berperilaku baik dan bertanggung jawab, berani ambil risiko, kreatif, berprinsip yang baik, itu perlu kita sebagai orang tua dan gereja melakukannya. Melalui apa? Melalui hal yang sebenarnya sederhana, tapi yang saya kira itu yang saya tanyakan di awal tadi. Sejauh mana kita mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Dan yang harus kita lakukan ialah tidak lain melalui jam doa, jam membaca kita secara pribadi. Itu pertama. Tapi juga yang tidak bisa terlepas adalah lewat ibadah keluarga. Karena itulah media yang terbaik bagi kita untuk kehidupan di dalam Tuhan. Bisa membaca firman Tuhan, bisa merenungkan firman Tuhan. Dan itu menjadi tuntunan bagi kita dalam kehidupan yang berjalan di hari. Nah, bagi kita yang belum melaksanakannya, belum melakukannya, maka marilah bulan Juli ini sebagai bulan pendidikan harus menjadi bulan untuk kita mulai membiasakan. Saya tidak minta jawaban kita, tapi kita yang tahu, kita pribadi dan kita keluarga masing-masing. Mari kita mulai untuk kita beribadah kepada Tuhan, ibadah keluarga kita, bapak, mama, dan anak-anak. Dan sediakan waktu secara khusus untuk itu. Entah mau malam atau ke pagi hari. Mau dua-duanya boleh, salah satu juga boleh. Tapi itu menjadi hari saat di mana kita keluarga ada di hadapan Tuhan, ada bersama di sekitar firman Tuhan, ada bersama dalam seruan kita kepada Tuhan, ada dalam pergumulan bersama Tuhan, dan ada dalam sesuatu yang Tuhan ingin arahkan kaki kita kepada jalan benar. Karena apa? Karena sebagaimana yang sudah kita lihat bersama dari Mazmur ini, setiap orang yang melakukannya akan menerima manfaat dan dampak dari cintanya kepada firman Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Yakni yang pertama, dia akan menjadi lebih bijak, ayat 98 tadi.
berakal budi ayat 99, lebih pengertian ayat 100, dan memiliki pemahaman pengertian pengetahuan sehingga mampu membedakan mana yang baik, mana yang sudah baik, serta membuatnya dapat menahan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan dia bisa bertindak hati-hati ayat 101 sampai 103 tadi. Yang kedua, dia mendapatkan petunjuk dalam melakukan ini dan itu, sehingga apa yang dilakukan itu menjadi kebenaran, kebaikan. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan yang membawa kepada ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita masuk dalam satu Bapak ayat 2 akan mengisi